no Kanye West because my dad was too busy. Seperti yang bisa kamu lihat, Kanye West menangis ketika dia kampanye mencalonkan dirinya sebagai presiden Amerika di tahun 2020. Kalau misalnya Kanye West jadi presiden beneran Amerika ya, itu ibu-ibu ya pasti happy banget sih. Kanye juga sempat bilang kalau orang yang melahirkan itu harus diberikan 1 juta US dollar. Hi guys, welcome back to another episode of Relatives. Nama aku Yufi dan hari ini kita bakal ngebahas tentang Kanye West dan juga Kim Kardashian. Kenapa? Karena baru-baru saja tanggal 19 Juli 2020 Kanye West menangis sambil mengucapkan kalau dia dan istrinya Kim hampir menggugurkan anak pertama mereka. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu kenapa Kanye West melakukan itu dan kira-kira apa respon dari Kim Kardashian dan juga netizen, then make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel ini atau kamu sudah subscribe, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus relative setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. 2 minggu setelah Kanye West nge-tweet kalau dia mencalonkan diri untuk menjadi presiden Amerika di tahun periode 2020, pada tanggal 19 Juli 2020, Kanye West kampanye di North Charleston Exquisite Event Calendar di South Carolina, Amerika, di mana dia mengatakan kalau ibu saya menyelamatkan hidup saya, ayah saya tidak menginginkan saya, tidak akan ada Kanye West karena ayah saya terlalu sibuk. Dan pada saat itu dia semua menangis. Orang-orang yang datang ke kampanyenya bilang kalau kami cinta denganmu Kanye West. Makanya mereka berusaha untuk menenangkan Kanye, dan Kanye berlanjut lagi di mana dia bilang kalau saya hampir bunuh anak perempuan saya yaitu Northwest. Dia bilang kalau saya ingat pacar saya menelepon saya sambil menjerit dan menangis bilang kalau dia hamil. Nah, pacarnya yang dia maksud adalah Kim Kardashian West, yaitu istrinya sejak tahun 2014, di mana dia bilang kalau saya adalah seorang rapper dan ketika dia menelepon saya ada pil di tangannya, di mana kalau dia makan pil itu maka bayi tersebut akan lenyap. Dan pada saat itu dia bilang kalau saya sedang berada di Paris, saya sedang melihat laptop saya, ada desain kreatif saya untuk sepatu, untuk baju, dan tiba-tiba layar kacanya itu berubah menjadi hitam putih, di mana pada saat itu dia mendengar ataupun dia bilang kalau Tuhan bilang kepadanya kalau kamu merusak visi saya akan merusak visimu. Pada saat itulah Kanye West langsung telepon Kim, di mana Kim juga bilang kalau saya ingin memiliki anak ini. Kanye juga setuju dan mereka tidak jadi menggugurkan Northwest. By the way, untuk tahun ini ya 2020, Northwest sudah berusia 7 tahun, Kim Kardashian 39 tahun, sedangkan Kanye West 43 tahun. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya Northwest yang mendengarkan ini pastinya dia juga sudah mengerti gitu. Dan di kampanye tersebut Kanye West juga bilang kalaupun Kim menceraikan saya setelah pidato ini tidak apa-apa karena Kim sudah membawa North ke dunia di saat saya tidak menginginkan anak tersebut. So setelah Kanye West selesai dengan pidato itu, durasinya lebih dari 1 jam ya, dimana dia juga ngomongin tentang peraturan aborsi dan juga dia ngomongin tentang Harry Tubman, salah satu figur yang menyelamatkan sejumlah orang hitam dari perbudakan. Dan si Kanye juga sempat bilang kalau orang yang melahirkan itu harus diberikan 1 juta US dollar. So ya guys, kalau misalnya Kanye West jadi presiden beneran Amerika ya, itu ibu-ibu ya pasti happy banget sih karena mereka akan mendapatkan insentif tersebut. Tapi anyway, untuk sekarang sih Kanye West tampaknya mendapatkan support sebanyak 2% aja, jadi nggak banyak sama sekali, tapi mungkin bisa saja berubah. Well, apa respon dari keluarga dan juga teman Kanye West? Mereka yakin kalau ini adalah salah satu manic episode yang diakibatkan oleh bipolar disorder.
yang dimiliki oleh Kanye West dan mereka sangat prihatin dengan keadaan Kanye West. Bintang reality TV Candace Dillard post di IG-nya, dia bilang kalau jika suami saya keluar di mata publik memiliki gangguan mental karena itulah yang terjadi dan mengolok sistem politik kita, saya akan bersiap untuk memasukkannya ke dalam conservatorship. Kalau kamu sudah nonton video aku tentang Britney Spears, kamu bakal tahu apa itu conservatorship. Tapi basically itu adalah sistem di mana misalnya kasus Kanye ya, kalau misalnya dia mendapatkan conservatorship, mungkin saja Kim lah yang membuat keputusan untuk dia secara sementara. Dan si Candace juga bilang seperti ini lagi, dia bilang kalau Kanye West perlu dimasukkan ke rumah sakit sementara. Dia tidak sehat dan fakta bahwa keluarganya adalah orang-orang di mana dia harusnya bisa bersandar dan bergantung pada mereka untuk merawatnya, mengizinkannya untuk keluar di dunia, untuk memperlahankan dirinya sendiri. Di mana kamu? Di mana orang di keluarga itu? Karena pada titik ini di mana dia menangis berteriak seperti anak kecil di kampanye, jika aku istrimu, aku akan menjemputmu dan kami akan membantumu. Kamu yaitu Kim, pria ini menangis dan Anda tidak di sini untuknya. Saya sudah capek dengan mereka semua. Jadi tampaknya bukan hanya Candace saja yang merasa kalau ini adalah kesalahan dari Kim. Harusnya Kim ada di sana dan harusnya ketika Kanye mulai menangis, si Kim itu udah langsung menghentikan dia gitu loh ya. Sebelum dia tampaknya menangis di depan publik seperti itu, emosional sekali. Dan ada juga fans dari Kim yang membela Kim, dimana mereka yakin kalau ini bukanlah kesalahan Kim. Dan sampai saat ini Kim masih belum komen apa-apa di sosmednya tentang keadaan Kanye. Tapi tampaknya Kanye West sudah kembali ke rumah mereka di Wyoming, dimana Kanye West sedang dirawat oleh dokter ya. Karena menurut tweet dari Kanye, dia bilang kalau Kim sudah mengirimkan dokter untuk merawat saya. Dan Kanye West juga nge-tweet banyak sekali tweet-tweet yang seperti ini. Dan dia juga bilang kalau saya akan fokus kepada musik saya. Dia juga bilang kalau saya akan merilis album baru yang dinamakan Donda minggu ini, yaitu hari Jumat ya. Dan kalau misalnya kamu nggak tahu, Donda itu adalah nama dari ibu Kanye West, dimana pada tahun 2007 ibunya meninggal setelah mendapatkan serangan jantung setelah dia mendapatkan operasi plastik. Jadi tampaknya operasi plastik itu gagal dan ibunya meninggal. Karena kamu bisa lihat sendiri ya di videonya, Kanye West sangat sayang dengan ibunya. Dia sangat terpukul setelah ibunya meninggal. So ya, itulah kehidupan dari Kanye West. Tapi ya, meskipun banyak sekali netizen yang bilang kalau Kanye West itu butuh bantuan lah, dan dia itu nggak sehat lah, dia itu guys tahun ini menjadi miliuner di Amerika karena Kanye West memiliki 1,3 miliar US dollar. So ya, selain itu Kim dan Kanye memiliki 4 orang anak yang bernama North 7 tahun, Saint 4 tahun, Chicago 2 tahun, dan Psalm 14 bulan. Nah, aku juga dapat informasi ya, ternyata pada tanggal 9 Juli 2020 Kim itu sudah tahu kalau Kanye itu lagi nggak sehat. Dia lagi memiliki manic episode dari bipolar disordernya. Dia juga kelihatan resah gitu sih, karena kan tanggal 9 Juli tersebut mereka sedang syuting ya untuk Keeping Up with the Kardashian episode yang baru, dimana Kim sedang ngomong dengan teman baiknya si Malika tentang keadaan Kanye, dan dia juga sangat prihatin. Dan kita bisa melihat 10 hari setelah itu Kanye West menangis di depan publik pada saat dia kampanye. Dan ya guys, meskipun Kim masih belum komen tentang keadaan Kanye West, tampaknya si Kim itu dia tahu sih kalau misalnya netizen-netizen nggak suka dengan dia dan ngeblame dia karena dia tuh tampaknya nggak ngejagain si Kanye West. Karena di bulan April 2019 pada saat dia sedang interview untuk cover Vogue-nya, dia bilang kalau aku banyak sekali mendengar dan aku sempat membaca beberapa hal menyakitkan online, dimana orang bilang kalau apa yang Kim lakukan, dia tidak mencoba untuk menghentikan Kanye. Mereka rasa kalau ini adalah kesalahan aku pada saat dia melakukan ataupun mengatakan sesuatu yang tidak mereka setujui. Ini adalah suamiku. Aku memang memberikan semua opini aku kepada dia, dan aku juga kasih tahu kepada Kanye kalau aku merasa dia melakukan hal yang salah. Dan juga kalau misalnya dia sedang memiliki episode bipolar, aku akan
melakukan apapun untuk support dia dan juga membantu dia merasa lebih tenang. So ya guys, tampaknya inilah sih ya yang dilakukan oleh Kim sekarang. Dia beneran membawa Kanye West kembali ke rumah mereka di Wyoming dan juga mengirimkan dokter yang bisa merawat Kanye West sampai dia pulih. Aku pengen tahu opini kamu tentang ini semua. Please keep it nice ya, karena aku tahu mungkin kamu suka dengan Kanye, mungkin kamu nggak suka dengan Kanye, tapi lagi-lagi Kanye adalah seorang manusia dan ya nggak ada orang yang sempurna ya. So ya, aku pengen denger sih opini kamu tentang ini semua. Anyway guys, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk follow aku di sosmed aku biar kamu jadi pertama yang tahu pada saat video aku di-upload ya, karena kadang YouTube itu nggak kasih notif secara regular. Selain itu, buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Makeover. Ini itu warnanya Intense Matte Lip Cream Secret nomor 3, dan as you can see seperti yang di botol, seperti yang di bibir, jadi beneran kayak pigmented dan juga beneran nyaman banget di bibir aku. So try it out. Dan kalau misalnya kamu punya lipstick favorit kamu, make sure untuk komen di bawah karena aku lagi pengen cobain produk lipstick baru. Anyway guys, buat kamu yang pengen nonton video Britney Spears aku udah leave linknya di description box di bawah biar kamu tahu lebih banyak apa itu conservatorship. Dan juga guys, hashtag pray for Kanye, doain semoga Kanye cepat sehat kembali dan juga bisa beraktivitas lagi. Thank you so much for watching. Stay safe guys. I love you so much and I will see you in my next video. Bye guys.